Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Shadiq dengan NPM 247830022. Pada pertemuan ke-11 ini, saya akan membuat video tentang STP atau Spanning Tree Protocol. STP ini itu adalah sebuah aturan dalam jaringan yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada switch. Kemudian dalam jaringan itu terkadang kita memakai lebih dari satu kabel atau satu jalur untuk ketika ada jalur yang terputus, maka jaringan itu akan tetap bisa berjalan. Tapi adanya banyak jalur ini itu bisa membuat data itu muter-muter atau muter-muternya itu dia nggak berhenti-berhenti, atau kita biasa dengan istilah looping. Kalau looping itu terjadi, jaringan itu bisa macet, bisa lemot, bahkan nggak bisa dipakai sama sekali. Kemudian fungsi STP itu di sini untuk mencegah looping agar data itu tidak muter-muter terus. Kemudian memilih satu switch utama yang disebut root bridge, kemudian mengatur port mana yang aktif dan mana yang diblokir, kemudian menjaga jaringan agar tetap stabil. Jadi kesimpulannya, STP itu adalah protokol yang bisa membantu dan menjaga jaringan agar tetap aman dan tidak terjadi looping. Dengan STP ini jaringan kita bisa berjalan lebih stabil dan efisien. Pada praktikum ini kita akan melihat cara kerja STP secara langsung melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pada Cisco Packet Tracer ini, pada tahap awal kita itu akan menambahkan eh, dua buah switch pada Cisco Packet Tracer ini. Kita menggunakan switch 2960 yang berjumlah dua switch. Kemudian kita akan menambahkan dua buah PC. Selanjutnya di sini kita akan menyambungkannya dengan kabel power atau kabel UTP ya, salah sebut saya. Yaitu akan muncul interface 01. Kemudian kita akan menyambungkannya lagi agar ini tadi kan penjelasannya itu adalah terkadang kita tuh memasukkan lebih dari satu port untuk berjaga-jaga ketika port satunya itu terjadi masalah seperti terputus ataupun yang lain-lain. Kemudian kita tambahkan kabel lagi seperti ini. Kemudian di sini kita akan mencoba menambahkan PC0 ini dengan IP address dengan masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya, itu adalah 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. ini adalah default, dan default gateway-nya kita kosongkan dikarenakan di sini kita tidak menggunakan default gateway atau tidak ada sangkutannya dengan default gateway dalam proses konfigurasi STP ini. Kemudian kita masuk ke dalam PC selanjutnya, yaitu 192.168.1.1.
1.1.2. Kemudian subnet max-nya seperti tadi, yaitu adalah default 255.255.255.0 dan default gateway-nya kosong. Kemudian di sini kita ganti nama dulu ya, switch 0, switch 2, switch 1, PC 2, PC 1. Kemudian di sini bisa terlihat ya, pada interface FA02 ini dia ada yang oranye, yang berarti ini diblok secara otomatis. Jadi dia di sini STP-nya itu sudah berjalan secara otomatis atau default ketika kita menyambungkan lebih dari satu port pada antara switch. Dia jadi langsung secara otomatis mengaktifkan mode STP-nya. Dan kita coba tes menggunakan paket dari PC 1 ke PC 2, dan pasti di sini statusnya itu sudah successful. Kemudian bagaimana sih cara kita apa yang terjadi jika STP-nya ini dia tidak ada atau sudah terputus? Apa yang terjadi ketika kita mengirimkan paket? Yang pasti yang terjadi itu dia paket itu akan terjadi looping secara terus-menerus di dalam jaringan ini. Jadi yang akan bisa membuat kalau secara real itu dia looping secara terus-menerus bisa membuat server itu down dan lemot sehingga kadang bisa ngehang. Kemudian di sini kita akan melakukannya dengan memutuskan STP, mencoba memutuskan STP agar kita bisa melihat apa yang terjadi jika sebuah switch yang ada dua kabel port itu bagaimana jika tidak ada STP. Kita klik enable, terus conf masuk ke dalam no spanning tree VLAN 1. Kenapa di sini VLAN 1? Dikarenakan pada komponen ini dia itu secara default disetting oleh Cisco Packet Tracer secara otomatis, yaitu merekam bagian ini adalah VLAN 1. Nah, sehingga kita di sini mengetikkan VLAN 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita pindah ke switch 2. Sama saja seperti tadi, enable konfigurasi terminal. Selanjutnya no spanning tree VLAN 1. Nah, di sini bisa terlihat ya, langsung ada perubahan. Di sini tadi oranye, jadi di sini sudah berwarna hijau dikarenakan di sini sudah tidak ada blok lagi. Jadi sudah terputus. Coba kita lihat video bentar. Jadi metode STP-nya itu sudah terputus dengan kita mengetikkan no spanning tree VLAN 1 pada switch 1 dan switch 2. Kemudian kita itu akan melihat dari PC 1, kita akan menghapus dan melihat dan menghapus MAC address-nya terlebih dahulu, dan kita akan masuk ke desktop, kemudian pilih command prompt.
Kemudian kita akan ketikkan arp min a untuk melihat MAC address terlebih dahulu. Dan di sini MAC address dari PC1 itu sudah terlihat ya. Dan kita di sini arp min d. Kemudian kita lihat lagi arp min a dan sudah terhapus. Kemudian ini pilihannya berapa sih? Masuk ke ini arp min a, ini adalah VLAN PC1 ya dengan MAC address ini. Kemudian arp min d. Lalu untuk menghapus MAC address-nya itu kita menggunakan clear MAC address. Di sini kita akan melihat dulu dengan do show MAC address table pada switch 1, yaitu di sini muncul MAC address dari PC1 dari switch 1, yaitu ada dari interface 1 memiliki MAC address 002.4a71.2b01 dan interface FA02 memiliki 3 MAC address, yaitu adalah ini. Kemudian kita akan menghapusnya dengan do clear MAC address table. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita akan melihat lagi do show MAC address table. Dan di sini sudah terhapus interface-nya. Yang ini kita biarkan saja, ini emang ini. Untuk switch 2 sama saja dengan do show MAC address table. Nah, di sini belum terhapus dan kita coba untuk hapus. Do show do clear MAC address table. Kemudian kita do show MAC address table. Dan sini sudah terhapus pada interface 1. Di sini akan langsung terlihat ya respon dari port-portnya itu berkedip-kedip, tandanya di sini yaitu sedang terjadi looping secara terus-menerus, secara ulang berulang, yang kalau secara real time itu dapat menyebabkan server kita itu ngehang atau lemot. Ini kita akan melihat simulasi secara real time-nya. Dan kita play. Kita klik next ini. Dan di sini dia itu akan terjadi looping secara terus-menerus. Tuh, loopingnya masih berjalan, tetapi salah terus. Dan loopingnya masih terus tetap berjalan. Begitulah proses terjadinya
sebuah program yang tidak menggunakan protokol STP, dia itu akan terjadi looping secara terus-menerus sehingga sehingga server kita itu bisa lemot dan down. Oleh karena itu, kita itu sangat dianjurkan untuk menggunakan model STP sehingga eh, interface yang aktif itu dia tidak bertabrakan. Salah satunya akan diblok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.